Muharram. Nanti kita ulang-ulang lagi, kita bahas-bahas lagi ya. Nah, teman-teman yang penting klik foto aku di pojok kiri atas, kita ngobrol santai di akun ini ya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Kita belajar pelan-pelan aja. Kita nggak perlu lebih baik dibanding orang lain, yang penting kita lebih baik dibanding kita di masa lalu ya. Ustazah, tanggal 1 Syuro, kok tanggal 1 Syuro ya? Syuro itu artinya puasa Asyuro, itu artinya puasa Asyuara, yaitu puasa hari ke-10. Bukan 1 Syuro, puasa hari ke-10. Puasa Syuro itu asal katanya adalah Asyr, yaitu artinya 10. Jadi puasa Asyuro adalah puasa ke-10 di bulan Muharram ya. Ustazah, saum tanggal 5 sampai 6 Juli saum apa? Puasa Asyura. 6 Juli hari Minggu niatkan puasa Asyura, sengaja aku puasa Asyura, sunnah atasku karena Allah. Kemudian 5 Juli niatkan puasa Tasu'ah ya. Puasa Tasu'ah itu tanggal 5-nya. Jadi sebenarnya puasa Asyura ini adalah puasa hari kemenangan orang Islam, di mana pada masa itu juga Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan sama dengan puasa Arafah, siapa yang melakukan puasa Syuro maka diampunkan dosanya yang telah lalu 1 tahun. Sebenarnya kita cuma ada puasa Asyura. Hanya saja sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang Yahudi juga puasa Asyura loh." Maka Rasulullah berkata, "Ya udah, biar nggak mirip dengan mereka, kita tambah dengan Tasu'ah sehari sebelumnya." Makanya jadi ada 2 tuh, Tasu'ah dan Asyura. Walaupun tahun depan Rasulullah nggak sempat hidup, nggak sempat berpuasa, tapi disunahkan oleh kita puasa Tasu'ah dan Asyura karena Rasulullah pernah menyebutkannya ya. Jadi fokusnya ke tanggal 5-6 Juli aja, yaitu puasa Tasu'ah dan Asyura. Selanjutnya itu teman-teman silahkan ke puasa lain aja, puasa Senin dan Kamis, Yaumul Bid dan seterusnya ya. Ustazah, kalau lagi puasa Daud apakah berhenti? Nggak usah. Kalau udah puasa Daud lanjut aja. Karena puasa Daud adalah puasa yang top 1 ya, nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, jadi Tasu'ah dan Asyura ya, masih lama, nanti aku ingatkan, tenang aja ya teman-teman ya, tenang aja, nanti aku ingatkan ya. Yang penting sekarang teman-teman fokus dulu melakukan mempersiapkan 1 Muharram, dicatat kekurangan kita di masa lalu, diperbaiki di masa yang depan ya. Buatkan VT-nya Ustazah ya, mulai besok aku coba buatkan VT pengetahuan tentang Muharram dan amalan di bulan Muharram. Ustazah, iya, adakah tanggal khusus ketika ingin memulai puasa Daud? Nggak ada ya, kapanpun boleh ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, itu aja ya. Tanggal 27 puasa apa Zah? Puasa apa tanggal 27 Mbak? Puasa apa sih? Belum Mbak, nanti tanggal 6-7 Juli ya. Oke, 1 Muharram tanggal 27 Juni ya. 5 hari lagi kita berhadapan dengan 1 Muharram, tahun baru Islam, tahun di mana Rasulullah pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Ya, perbanyak sholawat karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu para sahabat menyambutnya dengan tola'al badru alaina ya. Ustazah, orang meninggal 40 hari, apakah roh masih di rumah? Bisa iya, bisa tidak. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anir ruh," kabarkan aku tentang alam ruh. Maka Rasulullah berkata, "Wallahu a'lam bishawab," hanya Allah yang tahu. Lalu kemudian Rasulullah penasaran dan bertanya pula kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, akhbirni anir ruh," kasih tahu aku tentang ruh. Maka Jibril berkata, "Wallahu a'lam bishawab." Jadi hanya Allah yang tahu tentang alam ruh atau alam arwah ya. Ustazah, apa hukumnya mencampurkan mazhab? Beda kasus, beda mazhab boleh ya, boleh aja, bukan mencampur namanya, karena negara kita bukan negara mazhab. Kecuali kalau negara kita negara mazhab. Dalam hal kunut ikut Imam Syafi'i, dalam hal bersentuhan suami ketika wudhu ikut Imam Hanafi. Beda kasus boleh, beda mazhab, nggak masalah ya teman-teman ya. Karena perbedaan mazhab di kalangan ulama itu banyak ya. Misalnya nih bersentuhan wudhu dengan suami.
Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Kan beda tuh. Ya, kunut, Imam Syafi'i bilang kunut, Imam Hanafi bilang tidak kunut. Kan beda tuh. Ya, jadi pilih aja yang mana kita mau ya. Ustazah, 1 Muharram, puasanya nanti Tasu'a dengan Asyura ya. Nah, zikir khusus di bulan Muharram gak ada, yang penting perbanyak sholawat aja. Ustazah, iya kalau perang lalu kita mati tapi meninggalkan hutang, perang ini maksudnya gimana Mbak? Mbak perang. Oke, nah Ustazah kalau kurban tapi masih ada hutang tapi nilainya besar. Nah selagi hutangnya belum jatuh tempo nggak apa-apa. Silahkan kurban hari ini karena hutangnya belum lagi jatuh tempo ya. Gorontalo mantap ya. Gimana kalau puasa akhir tahun? Akhir tahun dan awal tahun cukup membaca doa penutup dan pembuka tahun ya. Itu aja sunnahnya. Puasanya ikuti yang masyhur saja, Tasu'a dan Asyura ya. Kecuali kecuali kemarin bulan Zulhijjah, benar. Ada puasa 10 hari pertama Zulhijjah. Ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah, itu ya. Tapi kalau untuk di bulan Muharram hanya Tasu'a dan Asyura ya. Ustazah, kalau puasa Syawal digabung dengan Ramadan, ada pendapat yang membolehkan menggabungkan puasa Qadha dan Senin dan puasa Syawal, di antaranya Abu Zakaria. Tapi ada yang membantah itu, di antaranya Imam Asy-Syarqawi. Jadi kalau teman-teman tanya aku saranin jangan digabungkan. Satu niat, satu amal aja. Satu niat, satu amal aja. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah ya. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Kapankah Muharram? 5 hari lagi. Ya, nanti mulai besok pagi cek VT aku akan jelaskan tentang Muharram ya. Ustazah, bolehkah sholat witir hanya 1 rakaat aja? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi dan tahiyat akhir. Habis wudhu dilap boleh nggak? Rasulullah membiarkan air wudhu kering di wajahnya, tapi itu tidak menjadi kewajiban bagi kita dan tidak ada hukumnya. Kalau mau mirip-mirip kayak Rasul, boleh membiarkan air wudhu menetap di wajahnya sampai kering sendiri ya. Ustazah, iya kalau orang yang belum menikah tapi sedang memiliki anak itu gimana? Yaitu zina kalau nggak salah namanya. Dia belum nikah tapi udah punya anak. Kalau nggak salah aku sih itu namanya zina ya. Dosanya besar ya. Ustazah, sholat fajar sebelum subuh dahulukan witir atau setelah witir? Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah sholat qobliyah subuh ya. Ustazah, kalau puasa kafarat Senin, Selasa, Rabu boleh, nggak masalah. Ustazah, apa bedanya, apakah boleh setelah ba'da isya saya menyambung witir? Boleh Mbak ya. Mbak sholat isya, lalu kemudian Mbak ba'diha isya, lalu kemudian Mbak witir. Boleh. Tengah malam Mbak boleh tahajud tapi nggak boleh witir lagi ya. Karena witir itu hukumnya hanya boleh 1 kali aja ya. Serius jawabannya benar ya. Siap ya. Teman-teman nggak ngantuk kah? Ustazah, oke, puasa Mbak Kik, boleh nggak puasa kafarat Senin, Selasa, Rabu? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, nggak ngantuk ya Mbak Tini, kalau bayar fidyah sama ibu sendiri lagi kesusahan dalam bentuk uang. Fidyah itu kalau bisa dalam bentuk to'am, karena ada dalil fafidyatun to'amu miskin. Usahakan dalam bentuk to'am ya. To'am itu ismin makanan ya, dalam bentuk makanan jauh lebih bagus. Walaupun Imam Hanafi boleh menggunakan uang tapi lebih bagus menggunakan makanan ya. Ustazah, ya boleh talkin mayat? Loh,
mayat harus ditalkinkan ya. Cara mentalkinkan jenazah itu dipegang badannya ya. Nah ini misalnya ada calon jenazah. Nih aku contohin ya. Kalau teman-teman dalam situasi ini ya. Ini ada calon jenazah. Ini kepalanya. Ini adalah kakinya. Ketika dia sudah hampir meninggal dunia, itu teman-teman pegang kakinya. Talkinkan, la ilaha illallah, ucap ma la ilaha illallah ya. Kalau kakinya sudah dingin, pegang pahanya. Maka teman-teman bisikkan, ucap ma la ilaha illallah. Ternyata badan pahanya udah dingin, pegang perutnya. Kalau masih panas, masih aman ya. Ucap ma la ilaha illallah. Ternyata semua badannya sudah dingin, biasanya dinginnya itu sampai kayak es gitu ya. Maka cukup bilang ucap ma Allah, Allah, Allah saja. Dan ada beberapa syarat dan ketentuan, teman-teman coba diingat aja. Ketika kita mentalkinkan jenazah, kita nggak boleh terlalu banyak ngomong. Karena takutnya nanti dia menjawab, jawaban terakhir itu akan menjadi pelepas kematian dia. Jadi talkinkan aja. Yang kedua, jangan terlalu sering karena nanti dia akan marah. Karena calon jenazah itu sedang menahan rasa sakit. Jadi jangan terlalu sering. Pakai ritme, atur pola. Kemudian yang ketiga, kalau dia udah mengucapkan la ilaha illallah, maka teman-teman jangan ajak ngobrol lagi. Ya, jangan ajak ngobrol lagi karena kita berharap itu adalah kalimat yang terakhir keluar dari lisannya dia. Nah, ketika kita udah berhasil nih, la ilaha illallah, maka teman-teman udah, dia meninggal dan kemudian tutup matanya, mengusap dari kening sampai ke dagunya dengan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Tutup matanya, bismillahi wa ala millati rasulillah ya. Oke, gitu caranya ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, Senin besok boleh nggak? Boleh Kak, puasa kafarat, silahkan ya. Ustazah, apa boleh tunggu. Mbak Dia Isa jam 12, wah tunggu dulu guys. Mbak Dia Isa jam 12, takut salah pula sih kawan ini nanti nih. Oke, bolehkah Mbak Dia Isa jam 12? Mana lah tadi tuh? Coba ketik lagi aja Mbak. Mbak ngapain Mbak Dia Isanya jam 12? Kalau sholat isanya jam 12, Mbak Dia Isanya jam 12 boleh. Tapi kalau sholat isanya di masjid, Mbak Dia Isanya jam 12 nggak bisa. Oke. Ustazah, iya oke. Dari Senin sampai Rabu boleh? Boleh. Kalau puasa kafarat boleh, nggak masalah. Ustazah, siapa aja yang berhak menerima zakat mal? Orang fakir, orang yang tidak bekerja. Orang miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya. Lalu kemudian mu'alaf, orang yang masuk Islam, bisa. Ustazah, saya sholat taubat setiap habis sholat, boleh nggak? Boleh, kecuali habis asar dan habis subuh nggak boleh. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, habis zuhur boleh melakukan sholat taubat ya. Ustazah, apa boleh azan saat mayat dikubur? Nah perhatikan, ini ikhtilaf. Imam Syafi'i mengatakan boleh karena kias. Menurut mazhab Syafi'i, anak itu dilahirkan diazankan, lalu dikiaskan. Kalau dia meninggal, maka dia juga diazankan. Tapi menurut mazhab lain tidak perlu. Terserah mau pilih yang mana. Ustazah, sholat isanya jam 12 malam, lanjut ba'diyah, lanjut witir. Boleh. Ya, boleh. Tapi jangan dibiasakan sholat isya jam 12 malam ya. Karena tabiat sholat isya itu adalah sholat fardu yang dikerjakan lebih baik di awal waktu. Jangan tidur habis isya. Jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Kalau bisa sih teman-teman isyanya langsung ya. Di waktunya masing-masing ya. Ustazah, sholat isya di jam 4 lanjut tahajud bisa nggak? Sebenarnya bisa. Karena batas isya tahajud witir adalah azan subuh. Ada orang-orang yang dia tuh selalu sholat isya jam 2 malam. Alasannya biar digabungkan dengan tahajud. Sholat isyanya jam 1 malam. Ya, alasannya supaya bisa digabungkan dengan tahajud. Maka jawabannya boleh aja sih. Cuman jangan dibiasakan. Kecuali ketiduran. Karena sholat isya itu adalah tabiatnya di awal waktu ya. Sementara tahajud di ujung waktu ya. Jadi ada baiknya isya pada waktunya.
Boleh nggak jaga wudhu tapi setelah itu make up? Nggak apa-apa. Ya, make up setelah wudhu nggak masalah ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau masih punya utang belum bisa berangkat haji ya, bisa. Yang penting hutangnya dibayar dan kalau hutangnya belum jatuh tempo itu bisa. Misalnya nih hutangnya jatuh tempo masih 5 tahun lagi, teman-teman hajinya sekarang boleh aja ya. Ustazah, sholat taubat itu sebelum atau setelah sholat? Sholat taubat itu bisa dilakukan kapanpun siang dan malam kecuali habis subuh dan habis asar. Jam 2 malam boleh, jam 3 malam boleh, jam 2 siang juga boleh ya. Oke, iya, bacaan sambil mengusap menutup mata calon jenazah. Ini kan mukanya nih, dari keningnya diusap. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu dia ya. Oke, bismillahi wa ala millati rasulillah. Oke ya. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Sholat pas masih azan jangan. Jawab azan dulu. Karena menjawab azan itu kampanye untuk berzikir kepada Allah. Setelah itu baru sholat ya. Ustazah, oke, qobliyah sama sholat fajar sama ya, itu juga dia ya. Ustazah, zakat mal diberikan ke anak yang menuntut pendidikan, nggak boleh. Yang namanya zakat harus ke orang fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Nah itu dia ya. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Doa menutup mata jenazah. Bismillahi wa ala millati rasulillah ya. Ustazah, setiap lebaran kenapa? Ustazah, sebentar ya. Bagaimana Ustazah azannya bersahutan? Jawab azan yang terdekat dengan kita atau suara yang jelas. Nanti ketika udah dijawab satu kali azan, sholat aja. Lagi kita sholat, ada azan-azan lain, abaikan ya. Ustazah, amalan apa saja satu Muharram? Lebih tepatnya selama bulan Muharram, teman-teman dianjurkan puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 5 Juli dan 6 Juli. Sengaja aku puasa Tasu'a lillahi ta'ala, tersengaja aku puasa Asyura lillahi ta'ala. Ingat bulan Muharram adalah salah satu bulan haram di mana dosa-dosa kita akan dilipat gandakan sebagaimana pahala kita juga dilipat gandakan. Mulai besok aku akan buat video tentang amalan Muharram ya. Ustazah, oke, kalau habis sholat baca Rabbi habli minas solihin 100 kali boleh nggak? Boleh. Ustazah, sedekah subuh bisa nggak dikasih ke orang tua? Bisa. Sedekah subuh itu bebas aja ya guys. Sedekah subuh itu bisa dikasih ke orang tua, menantu, ke kawan, ke tetangga, ke non muslim, bebas. Inti sedekah itu ada 3. Yang pertama, kita memberikan sesuatu untuk orang lain. Jadi untuk orang lain, nggak bisa sedekah untuk bayar hutang kita, itu nggak bisa. Nggak bisa sedekah untuk nggak bisa sedekah subuh untuk hutang kita, nggak bisa sedekah subuh untuk makan kita. Itu bukan sedekah namanya. Yang sedekah itu adalah pokoknya untuk orang lain dan niatkan karena Allah ya. Ustazah, sholat qobliyah boleh nggak nunggu azan selesai? Jangan. Jawab azan dulu, baru kemudian teman-teman sholat qobliyah ya. Jawab azan dulu, baru teman-teman sholat qobliyah ya. Ustazah, apakah saat kita sholat bulu kucing nempel itu najis? Tidak. Bulu kucing tidak najis, kecuali ada pipnya dan pupnya di sana. Oke. Ustazah, tahiyat saat sholat hanya sampai gimana Mbak Miss You? Mbak Miss You. Namanya memang Mbak Miss You guys. Ustazah, iya kalau mau pergi tapi nggak nunggu sampai azan selesai. Teman-teman, kalau teman-teman mepet waktu sholatnya, pengen pergi, dengarkan azan, jawab azan dulu dan kemudian sholat.
Aku kan mau buru-buru Ustazah. Teman-teman tidak usah iftitah, tidak apa-apa. Tidak usah baca ayat pendek, tidak apa-apa. Itu sunnah saja. Teman-teman cukup baca Al-Fatihah aja, tetapi tetap usahakan jawab azannya. Ya, oke. Ustazah, aman ya. Kalau mandi junub sama mandi taubat boleh dibarengin nggak? Yang satu wajib, yang satu sunnah ya Mbak. Yang satu wajib, yang satu sunnah itu dua mandi yang berbeda ya. Ustazah, oke, tak lagi azan, tapi pas kita wudhu, berarti di kamar mandi. Kayak mana cara menjawab azan lagi di kamar mandi? Oke, yang pertama kita jawab di luar, jangan masuk kamar mandi dulu. Oh nggak bisa Ustazah, kan kebelet. Ya udah, jawab di dalam azannya, tutup bibirnya dalam hati. Oh Ustazah, aku nggak enak Ustazah di dalam kamar mandi. Ya udah, keluar dulu dari kamar mandi, nanti dirapel aja menjawabnya sekaligus. Oh aku nggak enak juga Ustazah. Ya udahlah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustazah, aman ya. Ustazah, bolehkah sholat duduk padahal orangnya masih kuat berjalan? Nggak boleh. Ya, jelas dalam dalil shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Jadi kalau nggak bisa baru duduk ya. Kalau nggak bisa baru duduk ya. Nah, jadi nggak boleh kalau karena capek itu nggak bisa ya. Ustazah, iya saya ada sebentar ya. Ustazah, kalau sholat tahajud ada dianya nggak hafal, bisa nggak pakai latinnya? Sholat tahajud doanya bebas. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh pakai doa-doa yang kita paham aja ya. Ustazah, iya, oke. Sholat sunnah nggak sampai habis bacaan tahiyatnya. Kalau tahiyat akhir tetap sampai habis ya teman-teman ya. Kalau tahiyat akhir tetap sampai habis ya. Ustazah, apakah kita tetap bisa sedekah subuh sementara kita banyak hutang? Tergantung. Kalau hutang Mbak itu masih lama jatuh temponya, masa nggak boleh Mbak sedekah subuh cuma 2.000 aja di rumah? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, boleh kok. Nanti setiap hari Jumat, sekali sebulan, Mbak boleh serahkan ke orang yang berhak menerimanya. Boleh traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih teman, nggak masalah. Oke. Ustazah, oke. Oke. Lutut saya sakit, nggak bisa ditekuk, boleh nggak saya sholatnya selonjoran? Boleh. Kalau lututnya masih bisa ditekuk, sholatnya kayak aku nih duduk. Tapi kalau nggak bisa ditekuk, boleh selonjoran. Zikir pun boleh selonjoran ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Ustazah, iya saya minta amalan buat anak betah di pondok. Yang pertama, Mbak melakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, Mbak doa kepada Allah agar Allah mudahkan dan ringankan anaknya untuk di pondok. Yang kedua, paling penting jangan nampak nangis sama anaknya di pondok. Ketika kita nangis pas ngunjungin dia itu akan menular. Kalau dia menular, dia nanti akan minta pulang. Yang ketiga, kuatkan anaknya di pondok. Bilang sama dia, tunjuk orang-orang yang jauh. Tuh jauh tuh dari Aceh tuh. Naik bis tuh ke Pekanbaru. Tuh jauh tuh dari Papua. Tuh emaknya jauh tuh dari Kalimantan. Tuh emaknya jauh tuh dari alam barzah. Jadi harus dimotivasi. Ya, mak kan di sini aja dekat bisa ngunjungin, insya Allah nggak apa-apa. Nah, gitu caranya. Jangan pula nangis depan anak. Kalau nangis depan anak, anaknya itu akan tertular. Ujung-ujungnya nanti dia minta dikeluarkan, pasti itu. Oke, Ustazah, oh banyak kali yang nggak bisa sholat duduk ya. Saya sholatnya duduk karena pergelangan tangan patah. Terus kalau mau sujud sakit. Ya udah, nggak usah dipaksain, Besti. Ya, pengumuman. Oke, pengumuman. Teman-teman yang nggak bisa sholat berdiri, teman-teman duduk aja. Nggak usah masalah, nggak ada masalah ya. Misalnya aku duduk nih ya. Ya, aku nih kan duduk nih. Kayaknya aku duduk kan guys.
Sholat Allahu Akbar gitu ya. Nah, ruku Allahu Akbar gitu ya. Nah, 15 derajat aja. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya halus lebih rendah daripada rukunya. Allahu Akbar. Udah segampang itu. Oh, aku nggak bisa Ustazah sholat dalam keadaan duduk kaki sakit, selonjoran aja. Nggak bisa juga selonjoran, baring aja. Oh, nggak bisa saya baring, ya udah gerakkan jempol tangan setiap takbir. Oh, nggak bisa gerakkan jempol tangan, ya udah bawa gerakkan mata setiap takbir. Oh, nggak bisa juga, ya udah innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Aman aja ya. Boleh sholat dalam keadaan duduk. Oke. Ustazah, bagaimana cara menjawab azan yang benar? Cara jawab azan, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Bagaimana cara menjawab azan yang benar? Yang pertama, ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Ketika muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzinnya bilang hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzinnya saat azan subuh bilang as-sholatu khairum minan naum, maka kita jawabnya ini ya, shadaqata wa barorta ya, shadaqata wa barorta. Oke. Itu aja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, jawabannya sama. Gampang kan? Intinya jawab azan itu sama. Kecuali sewaktu hayya 'ala sholat dan hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Oke. Aman ya guys. Iya. Ustazah. Oke. Ustazah, sedekah subuh kalau kepakai harus diganti nggak? Enggak. Sedekah subuh itu nggak wajib. Kalau kepakai tidak jadi dapat pahala full, itu aja. Misalnya nih aku udah kumpulkan sedekah subuh di rumahku nih. 2.000, 2.000, jadilah dia 20.000, ya kan? Lalu kemudian aku tengok ada es cendol depan rumah gitu kan. Lalu kemudian aku belikan. Maka aku dapat 1 pahala niat saja. Jadi aku dapat niat sedekah walaupun gak jadi. Kebaikan yang tidak jadi kita lakukan tetap dapat pahala 1 kebaikan. Tapi kalau aku jadi, aku kasih, maka aku dapat pahala full. Harus diganti nggak? Enggak, tidak ada syariat harus diganti. Lebih tepatnya sedekah aja besok lagi. Tapi kalau mau diganti nggak apa-apa, tapi tidak harus ya. Oke. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, apakah boleh sedekah subuh banyak niatnya? Lebih tepatnya niatnya bukan banyak, doanya yang banyak, oke? Niat sedekah subuhnya tetap untuk Allah. Jadi kalau teman-teman sedekah, kasihkan ke fakir miskin kan. Baca doa sedekah, apa doanya? Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Niatnya 1, untuk Allah. Tapi doanya bisa banyak. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dapatlah pahalanya bapakku, atukku, tetanggaku, pokoknya gitulah. Boleh doanya banyak. Ingat, salah satu doa mustajab adalah doa saat kita berbuat baik dan bersedekah. Oke? Oke. Sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal saat kita pengen ke masjid. Boleh, gak jadi masalah. Ustazah, sholat tahajud apakah harus sholat witir setelahnya? Enggak. Gimanapun witir itu gak harus besti. Gimanapun witir itu adalah sunnah saja. Jadi tahajud gak pakai witir gak apa-apa, cuman sayang aja. Dan witir gak pakai tahajud gak apa-apa, cuman sayang aja kalau gak pakai. Oke? Ustazah, apakah batal wudu cucu laki-laki? Cucu itu tidak batal, dia mahram karena nasab.
Ustazah, oke, apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir itu adalah orang yang tidak bekerja, miskin itu adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, bener-bener guys, udah kayak ujian skripsi nih guys. Ya, capcus, ya. Udah kayak jawab pertanyaan ujian aku nih ya, udah profesor aku nih ya. Ustazah, kalau sedekah subuh, Ustazah, kalau sedekah subuh boleh nggak untuk nyumbang hajatan? Bebas, sedekah subuh bebas. Pengumuman, pokoknya sedekah subuh itu bebas. Teman-teman mau kasih cucu, mau kasih anak, mau kasih tetangga, tetinggi, orang tua, mantan, haters, orang non-muslim, ya presiden, terserah. Yang penting sedekah subuh itu untuk orang lain ya, bebas, aman aja ya. Oke, Ustazah, aduh, aku mau ngomong sama siapa, nggak ada yang nemenin aku soalnya ini ya. Oke, Ustazah, apa tadi ya? Makan, ini ya, makan batal wudhu nggak? Makan tidak membatalkan wudhu, kecuali makannya sambil kentut ya. Oke, mikrofonnya kok bagus. Mic Ustazah model baru. Oh iya, mic yang ini ya. Ustazah, nyumbang itu termasuk sedekah nggak sedekah dong? Ustazah, kalau wudhu apakah hanya baca niat aja? Iya, niat aja kalau wudhu. Ya cukup, nggak usah pakai sebut namaku. Nilaluki kece badai. Nggak usah ya. Cukup teman-teman pasang niat wudhu. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Wudhu kayak biasa ya. Ustazah, oke. Ustazah, sedekah subuh bisa dimasukkan ke kotak amal masjid nggak? Boleh ya. Sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal masjid, boleh ya. Setiap pagi 2000 naikkanlah dikit, naikkan ya. 3000 setiap hari ya. Oke, Ustazah, kalau makan-makan siap wudhu, selesai wudhu kumur-kumur gimana? Mbak, makan minum tidak membatalkan wudhu kecuali kentut ya. Kecuali makannya sambil kentut. Nah itu baru batal. Siap Mbak Galeri, ya udah 5.000 guys, siap ya. Ustazah ngasih tips ke ojol apakah termasuk sedekah? Benar. Pokoknya sedekah itu apapun yang kita niatkan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Itulah sedekah. Yang penting untuk orang lain dengan niat karena Allah. Oke. Ustazah, banyak kali pertanyaannya kayak rudal. Intip dulu guys. Kayak rudal. Ini agak cerah sedikit nih guys. Kayak rudal. Ada yang bisa gantiin aku di sini nggak? Capcus ya. Ustazah, apa? Kalau sholat yang dilarang di waktu kapan aja? Sholat dilarang di 3 waktu sholat. Yang pertama habis subuh menjelang syuruk. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Itu haram sholat ya. Kemudian yang kedua adalah habis asar menjelang maghrib. Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Kemudian yang ketiga adalah saat matahari tepat di atas kepala sebelum azan zuhur. Kenapa orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala? 3 jadwal itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Jangan sholat di 3 waktu itu ya. Oke. Ustazah, apa ada yang minta sumbangan untuk anak yatim tapi kita nggak tahu anak yatimnya, gimana hukumnya? Dapat pahala, nggak ada masalah, kasih aja. Kalau mau kasih, kalau nggak ya nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Sholat qobliyah zuhur kalau 4 rakaat ada tahiyat awal nggak? Oke. Teman-teman coba perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Sholat qobliyah zuhur kalau mau 4 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal.
Kenapa Mbak Maliha nangis pula sih kawan? Tidak pakai tahiyat awal ya guys. Misalnya teman-teman nih mau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Mau sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Mau sholat taubat 4 rakaat 1 kali salam. Mau sholat tahiyat, mau sholat wudhu 4 rakaat 1 kali salam. Itu nggak pakai tahiyat awal. Kalau sholat zuhur, asar, dan isya itu pakai tahiyat awal. Nah untuk membedakannya dari sholat sunnah, maka sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah apa? Panggil-panggil sih kawan. Oke. Ustazah biayain keponakan kuliah apakah termasuk sedekah? Termasuk sedekah. Pokoknya sedekah itu guys, apapun untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Pokoknya untuk orang lain ya. Oke, kasih makan teman, traktir makan kawan, itu semuanya sedekah ya. Ustazah, sholat duha jam 6:30 boleh nggak? Kalau di tempatku belum boleh. Kayaknya di Indonesia Timur udah boleh sih. Ingat ya, jadwal sholat di masing-masing wilayah berbeda. Ya, teman-teman boleh cek di wilayahnya masing-masing ya. Ustazah, gimana biar istiqomah? Panggil istiqomahnya aja main. Canda ya. Jadi istiqomah itu adalah konsisten. Apa itu konsisten terus-menerus? Apa ciri-cirinya? Risau hati kita kalau kita tinggalkan. Ya, istiqomah itu dibentuk, dibangun, dan ditempa. Nah, contoh. Cara istiqomah yang pertama mulai dari hal yang kecil. Yang kedua mulai dari hal yang mudah. Contoh misalnya nih, kita pengen istiqomah sholat tahajud. Maka mulai dari 2 rakaat dulu aja. Dan deket-deketkan dulu azan subuh nih ya. Deket-deketkan dulu azan subuh. Jadi kita puas dulu tidurnya, menjelang azan subuh baru kita tahajud nih. Lakukan terus 2 rakaat sampai 40 hari. Nah biasanya kalau udah 40 hari kita akan risau kalau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan, maka setelah itu teman-teman baru boleh melanjutkan menaikkan lagi ibadahnya. Jadi gini guys, hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau waktu dia turun, paksakan ibadah itu. Orang yang istiqomah bukan berarti tidak malas. Dia malas juga. Contoh, apakah aku nggak malas? Aku malas juga. Cuman walaupun malas, aku tetap kerjakan. Itu loh. Oke, nah Ustazah, sholat istiqomah ditunda-tunda. Nah dipaksa aja. Sholat itu kan tanggung jawab. Kalau kita tidak bisa memberikan hak Allah, bagaimana hidup kita bisa mantep? Coba guys, sholat itu cuma 10 menit. Kali 5 kali sholat cuma 50 menit. Sementara nafas yang Allah kasih sama kita 24 jam. Allah cuma minta 1%. Lalai juga lagi kita. Wajar hidup kita gitu-gitu aja. Oke, siap ya. Ustazah, bolehkah sholat itu panjang tapi lihat Al-Quran? Sholat sunnah boleh. Letakkan Quran di depan kita lalu kita sholat. Setelah Al-Fatihah kita baca Al-Quran. Boleh, gak masalah ya. Kenapa Mbak Vina? Oke, aman ya guys. Ustazah, berarti kalau sholat zuhur 4 rakaat bisa 1 kali salam. Bisa 1, bisa 2. Kalau lebih gampangnya 2 aja. Biar kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah ya. Nah lebih gampangnya 2 aja. Karena qiyamul lail masna. Sholat malamnya Rasulullah 2. Oke. Iya, aman ya. Ustazah, saya sering dizolimin orang. Gak apa-apa. Selagi gak ada efeknya, abaikan, ikhlaskan, maafkan ya teman-teman ya.
Tidak semua hal harus kita respon, tidak semua kezoliman harus kita balas. Kalau kezoliman orang itu nggak ngefek sama kita, dia cuma bilang kita sombong, so alim, pandangannya jelek kepada kita, nggak ada masalah. Kita tidak pernah bertanggung jawab atas apapun perkataan orang dan pandangan orang terhadap kita. Kita hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan kita, ya. Abaikan, jangan habiskan energi untuk hal yang tidak penting, dan tidak semua orang harus suka dengan kita karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Oke ya. Ustazah, aman ya? Bolehkah sholat hajat di siang hari? Boleh teman-teman. Boleh siang, boleh malam. Sholat hajat di siang hari boleh siang, boleh malam. Aman ya? 2 rakaat. Oke. Semoga bisa mengabaikan. Abaikan aja. Aman itu, everything is okay ya. Ustazah, kalau orang tua keterlaluan ngomongnya sama suami kita harus gimana ya? Ingatkan suami untuk bersabar atas orang tua, dan kita tetap nggak boleh melawan. Orang tuanya ngomong ketus sama suami, kita tetap nggak boleh melawan. Karena gimana pun kata dalil, wala taqul lahuma uff, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepadanya kalimat yang baik ya. Suaminya yang ditenangkan untuk bersabar menghadapi orang tuanya. Oke ya. Ustazah, oke. Ustazah, rumahnya di mana? Di sini. Ustazah, sholat duha itu berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, sholat sunnah itu pakai iftitah enggak? Boleh pakai, boleh tidak. Iftitah dalam sholat sunnah dan sholat wajib itu sunnah. Dia tidak wajib. Dia cuma sunnah sholat, dia bukan rukun sholat. Jadi nggak pakai iftitah, sholatnya tetap sah. Oke, capcus. Aman ya teman-teman ya. Tulisannya kecil sekali nih ya. Gimana ceritanya ini TikTok ini? Oke, aman ya. Ustazah, aku nggak bosan-bosan menyimak Ustazah. Kalau bosan, teman-teman keluar dari TikToknya, log out, ambil handphonenya, pecahkan. Biar rame, canda ya. Ustazah, terakhir duha sampai jam berapa? Sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Pecahkan aja gelasnya biar rame. Ustazah HDC ya, oke. Ustazah, sholat jamaah susah ikut imam, lanjut munfarid bagaimana? Susahnya gimana Mbak maksudnya? Susahnya gimana? Seumuran kita enggak, Ajit itu seumuran kakak aku paling tua. Canda ya guys. Oke. Ustazah, pakai maju kemeja atau rok saja, apakah sudah nutup aurat? Sudah. Yang penting tidak boleh pakai celana. Ya, oke. Bantu jawab orang Palembang Pak. Bukan, aku bukan orang Palembang sih. Oke, Ustazah, imamnya nggak kedengeran gitu. Dari tadi aku muter-muter. Apalah nih yang dibilang sama Mbak nih ya, nggak bisa ngikutin imam. Oke. Coba ambil nafas, tahan ya. Suara imamnya nggak kedengeran. Mbak ikuti aja gerakannya Mbak. Mbak baca Al-Fatihah, imamnya nggak kedengeran, jangan dikode, woi nggak denger woi, jangan ya. Dia riku juga kita. Dia berdiri juga kita, nggak apa-apa. Biasanya kalau imam nggak kedengeran, itu di belakang imam akan ada makmum yang akan mengikuti. Allahu Akbar, kata makmum di belakang. Sami'allahu liman hamidah, karena makmumnya di belakang. Kayak gitu guys. Ustazah, tolong apa yang mau ditolong? Kalau imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah juga kan? Enggak kan. Jadi perhatikan ya. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang kece badai di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi gini guys. Cara sholat berjemaah ya. Pengumuman cara sholat berjemaah.
Ketika imamnya takbir, kita takbir. Oke? Ketika imamnya iftitah, kita baca iftitah. Oke? Ketika imamnya baca Al-Fatihah, kita diem. Oke? Ketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Oke? Ketika imamnya belum selesai ayat pendek, kitanya udah selesai Al-Fatihah, kita dengar diam. Tapi ketika imamnya cepat ayat pendeknya, sementara kita belum selesai Al-Fatihah, ikut imam aja. Bingung? Bingung? Coba ulang-ulang ya. Pengumuman. Ketika imam takbir, kita takbir. Ketika imam iftitah, kita iftitah. Ketika imam Al-Fatihah, kita diem. Ya, jangan diikutin ya. Kita diem. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Ketika imamnya belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah, kita diem. Gak usah baca ayat pendek. Lalu rupanya imam cepat dia. Maka imamnya itu akan ruku saat selesai ayat pendek. Sementara Al-Fatihah kita masih ngegantung. Maka ruku ikut imam. Oke, gitu ya. Ustazah, iya gimana nyikapi suami yang pilih kasih sama keluarga? Tergantung Mbak. Karena dengan keluarga, dengan saudara, dengan siapapun itu tidak sama rata, tapi sama rasa. Saran saya tidak usah terlalu banyak berharap guys dengan manusia guys. Repot kita ya. Ini kenapa ya suamiku lebih membela temanku dibanding aku? Pertanyaan teman-temanku gitu guys. Ya, gimana ya kok suamiku lebih sayang kayaknya sama anakku dibanding aku? Ini gimana nih ya kok suami aku tuh lebih suka dengan ini dibanding dengan aku. Artinya selagi suaminya tidak melanggar syariat, dia mau melakukan kewajiban, udah tidak usah punya harapan lebih besar dengan manusia. Kadang-kadang kita kecewa itu bukan karena keinginan kita tidak dikabulkan, tapi ekspektasi kita yang terlalu besar dibanding kenyataan. Sibukkan diri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Tidak semua hal ideal. Kadang-kadang juga kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Kadang-kadang juga kita berbuat baik bukannya dibilang terima kasih malah dijahati. Udah, yang penting adalah bagaimana kita di hadapan Allah. Allah akan balas, bukan mereka yang balas ya. Aku pengen kita ini, ku tengok dari profile picture-nya ini udah expired ya. Udah 40-an, 50-an, 70-an, udah maghrib menjelang isya ini. Udah kita fokus gimana caranya ibadah biar mati masuk surga. Udah itu aja. Ya, kita nggak usah menaruh harapan pada manusia. Karena akan banyak kita kecewanya. Kadang-kadang bukan karena kita itu orang itu jahat sama kita, bukan ya. Tapi karena harapan kita yang terlalu besar. Oke, gitu ya. Jangan udah menaruh ekspektasi udah. Ya mau dia pilih kasih, yang penting dia jalani kewajibannya, ya kan? Mau orang tua kita kok lebih sayang sama adik kita dibanding sama kita, ya udah kita jalani kewajiban kita sebagai anak. Iya kan? Oh ini kok anakku, kok emakku pilih kasih, dia lebih sayang sama kakakku dibanding aku. Iya sudah, yang penting kita sebagai anak baik-baik saja. Ya gitu ya. Tak usah banyak ekspektasi supaya hidup ini terasa nyaman. Tapi pengen glowing guys, ya kan? Kalau pengen glowing, hati tenang, hidup sejahtera, ya tidak usah banyak pikiran. Oke, nah ya malam ya, sehat ya teman-teman. Kita doa dulu boleh, mundur ya guys, jangan dekat-dekat ya. Nah nanti dekat-dekat kali gagal move on pula teman-teman. Mundur sedikit dulu, sana ya. Kita doa dulu, Robbi siap Mbak Sinajah ya, Mbak Dewi. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Caci. Oke teman-teman boleh doa lagi ya, boleh nanya lagi ya. Tadi ada pertanyaan apa ya, aku lupa. Ustazah, oke. Ustazah, apa? Aku nyari sendiri, oh nggak nungguin notif. Oh iya ya, karena udah tahu, udah hafal ya jadwalnya ya. Oke, sebentar. Oke, Ustazah, iya betul sekali. Setelah maghrib sebelum isya ya, awabin ya. Mbak Ab ya, Mbak Ab. Oke, siap Mbak Nilam ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terlalu hilang pula dia guys. Oh iya. Oke, kita mulai ya. Ustazah, qobliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat? Kalau mau mantap ya 4 rakaat lah, 2-2 ya. Ustazah, iya bagaimana kalau ciri orang tua udah ridho sama anaknya? Biasanya orang tua yang ridho sama anaknya selalu mendoakan yang terbaik dan berbaik sangka atas kesalahan anaknya dan bersabar atas kesalahan anaknya ya. Jadi dia ridho, dia memaklumi, dia ambil sisi baiknya ya. Ustazah, apakah bayi perempuan harus disunat? Enggak ya. Ustazah, bolehkah wanita pakai parfum? Cari yang non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 1 metil ya. Siap Mbak Asep ya. Oke, aman ya teman-teman. Ustazah, apa amalan di bulan Muharram? 1. Di malam 1 Muharram baca doa awal dan akhir tahun. Yang kedua, perbanyak sholawat. Yang ketiga, puasa Tasu'a tanggal 5 Juli dan puasa Asyura tanggal 6 Juli. Ya. Kemudian yang ketiga, tinggalkan dosa karena di bulan Muharram salah satu bulan haram di mana kalau kita berdosa itu dilipat gandakan dosa kita. Kemudian perbanyak ibadah lain seperti sedekah dan seterusnya ya. Ustazah, sholat tahajud, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Tahajud misalnya 2 rakaat, witir 1 rakaat boleh ya. Ustazah, amalan menghilangkan rasa was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan was-wasnya khannas ya. Ustazah, berzikir lagi haid boleh enggak? Wanita haid boleh zikir, boleh sholawat, boleh berdoa, boleh ingat kekurangan diri, boleh ngulang hafalan. Oke, aku ulang ya. Wanita haid boleh berzikir, boleh berdoa, boleh ingat kekurangan diri, boleh ngulang hafalan Al-Qur'annya, ya, boleh sekedar muhasabah diri, boleh sekedar baca doa. Ustazah, apakah amalan supaya mantan istri tidak ngejar mantan suami tidak ngejar-ngejar mantan istrinya? Maksudnya gimana? Ya. Ustazah, jika sholat tapi lagi flu, lalu ingus nempel ke sejadah nggak apa-apa. Ingus tidak najis ya. Ustazah, oke, apa yang dilakukan bila cucunya akan dikhitan? Khitan aja, setelah itu boleh walimatul khitan ya. Ustazah, kalau sudah puasa Daud apa harus Tasu'a dan Asyura? Enggak, lanjut puasa Daud juga nggak apa-apa, bagus aja. Ya, yang udah fokus puasa Daud boleh fokus ke puasa Daud aja ya. Ustazah, sudah cerai Zah, tapi mantan suami masih nggak ikhlas. Abaikan teman-teman. Kalau udah cerai, mantan suami nggak ikhlas, abaikan. Kan udah cerai. Standarnya kan bukan ikhlas dan nggak ikhlasnya dia. Standarnya adalah hukum Islam. Kalau mau rujuk silahkan rujuk Mbak. Kalau nggak mau rujuk ya jangan. Oke. Ustazah, bagaimana cara membayar puasa yang udah lewat? Kalau ingat bisa dibayar ya. Sengaja aku qadha puasa karena Allah. Kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Sering sholawat Nabi, apa itu menunjukkan cinta kepada Nabi? Ya, pertama menunjukkan cinta kepada Nabi, kedua karena ada pahalanya. Yang ketiga karena supaya dapat syafaat di yaumil akhir nanti ya. Dan ingat kenapa di bulan Muharram kita dianjurkan perbanyak sholawat? Karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disambut dengan sholawat ya. Ustazah, ada nggak doanya supaya bisa umroh? Ada Mbak, ada. Silahkan di check out ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Oke. Ustazah, Apakah sepergelangan tangan tidak aurat sampai punggung tangan ya. Oke. Ustazah, apakah hukumnya di kakak? Oke, aman ya teman-teman ya. Gimana cara melakukan apa tuh? Ustazah, niat puasa kafarat. Sengaja aku puasa kafarat karena Allah ya. Ustazah, apa kalau sholat terus kadang mikir tadi niatnya benar atau enggak ya? Apa harus diulang? Halo, oke.
Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir mbak ya. Bahwa keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Itu hati-hati, nanti was-wasnya dari setan. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Udah bener gak ya? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Duh, kok kayaknya nggak bener ya? Ini kan niat ini kan harus bener nih. Itu nggak bisa itu was-was itu dari setan ya. Abaikan, lanjut aja sholatnya ya. Karena asyakku ba'dal fa'ili la yu'athir ya. Bahwa keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Contoh, teman-teman habis ngambil wudhu. Lalu nyampai di kamar, teman-teman bingung itu. Tadi aku udah basuh tangan gak sih? Tadi aku udah niat wudhu gak sih? Tadi aku udah basuh kepala gak sih? Ragu, abaikan. Itu biasanya dari setan. Udah selesai sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tadi aku udah tahiyat awal gak sih ya? Udah tahiyat awal gak sih ya? Ragu, abaikan. Ya, syakku ba'dal fi'li la yu'athir ya, keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Oke, Ustazah, apa bolehkah ngingatin suami sholat? Harus, tapi cara ngingatinnya baik-baik ya. Khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Sholat yuk bang, gitu aja. Janganlah pakai berdalil pula, bang. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzina yadu'ul yatim. Jangan pakai dalil-dalil ya, mengamuk dia nanti. Kemudian wajadilhum billati iya ahsan ya. Maka kalau dia bantah, bantahlah dengan bantahan yang baik. Kemudian yang ketiga, wala taqnatum mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi suami yang paling taat ya. Ya, mengingatkan jangan menyakiti. Ustazah, saya saat lagi azan bolehkah sholat? Jangan, jawab azan dulu baru kemudian sholat. Kalau mau buru-buru, jawab azan dulu baru sholat. Aku buru-buru, ya udah, ndak usah iftitah, ndak usah ayat pendek. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Ustazah, ada apa? Iya, kalau lupa rokaat gimana? Lupa rokaat ingat aku. Ndak, canda saja. Lupa rokaat sujud sahwi ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Waduh, ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3 ya. Lanjut aja sholat kayak biasa. Nanti di akhir sholat sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kemudian Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, bolehkah sholat tidak baca Rabbana lakal hamdu? Gak apa-apa ya, gak masalah. Ustazah, bedanya sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Sama aja, itu juga dia ya. Ustazah, kalau tanggal 1 Muharram disunahkan puasa ndak? Ndak. Puasa itu Tasu'a dan Asyura aja ya, yang masyhur aja ya. Tasu'a dan Asyura ya, 5-6 Juli ya. Dia beda kayak bulan Zulhijjah ya. Ustazah, Ustazah nih saya selalu hadir. Siap, diterima kehadirannya. Oke, isi buku absen. Ustazah, Kenapa sholat duha dan tahajud naik turun istiqomahnya? Nggak apa-apa, lakukan 2 rakaat aja dulu ya mbak. Jangan terlalu banyak di awal-awal ya, takutnya nanti malah trauma. 2 rakaat dulu, 2 rakaat, 2 sampai 40 hari. Selama 40 hari itu paksakan. Nanti biasanya hari ke-41 kita udah risau kalau meninggalkan. Istiqomah itu usahakan sampai 40 hari. Nanti hari ke-41 kita akan risau meninggalkan. Kalau kita risau meninggalkan berarti kita udah istiqomah. Ibadah itu bukan saat kita pengen, tapi ibadah itu karena kewajiban, ya kan? Nah, Ustazah, kalau sholat lupa kunut ya nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Sholat sambil duduk karena dengkul sakit gak apa-apa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau gak bisa ya duduk ya.
Ustazah, ada nggak puasa awal dan akhir tahun? Nggak ada. Yang ada itu puasa Tasu'a dan Asyura aja. Tanggal 5 dan tanggal 6 Juli ya. Masih lama, nanti aku ingatkan. Teman-teman klik aja foto di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan lagi, kita ngobrol santai di akun ini ya. Ustazah, puasa Syuro kapan aja? Puasa Syuro Asyuro itu adalah tanggal 6 Juni ya, 10 Muharram, berasal dari kata asyuro yaitu 10 ya. Ustazah, 10 masih lama ya. Oke. Ustazah, emang bener kalau cewek banyak dosa di mulut? Maybe karena suka ngomong. Orang banyak ngomong biasanya banyak salahnya ya. Ustazah, oke. Boleh nggak boleh nggak wanita haid baca Quran melalui handphone? Boleh, nggak masalah. Ustazah, sujud tilawah sama sujud sejadah itu sama nggak? Ya sama ya. Ayatnya ayat sejadah, nama sujudnya sujud tilawah ya. Ustazah, oke, bagaimana sikap kita kepada anak yang terkontaminasi dengan judi online? Ingatkan dan berikan ancaman kalau dia masih tetap melakukan ya. Ustazah, sholat 4 rakaat sebelum zuhur dilakukan setelah apa sebelum azan? Teman-teman, yang namanya sholat qobliyah itu harus azan dulu baru bisa sholat qobliyah. Qobliyah subuh, azan dulu baru qobliyah subuh. Qobliyah zuhur, azan dulu baru qobliyah zuhur ya. Harus azan dulu ya, oke. Ustazah, doa diberikan kelancaran ujian anakku. Anaknya suruh baca doa. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Oke, aman ya teman-teman ya. Itu kan udah bisa tuh anaknya baca itu ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, sholat fajar nggak sama dengan qobliyah subuh kan? Sama. Ustazah, oke. Boleh nggak? Wah, terbang kayak rudal. Ini semua pengen masuk surga nih. Bentar ya guys. Ustazah, oke, bentar ya. Cepat kali ya, tunggu dulu. Kalau habis kencing terasa keluar, ya jelas itu najis. Sesuatu yang keluar dari kubur dubur atau di antara keduanya itu bagian dari yang membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Yang membatalkan wudhu ya. Oke. Ustazah, ya kalau tahajud sesudah isya boleh nggak? Usahakan tidur dulu ya, tidur dulu walaupun cuma 1 jam 2 jam. Jadi malam itu terbagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai azan subuh. Sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, afdolnya tahajud itu adalah sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi sungguh pun tidak pengen tahajudnya jam 10, jam 12 nggak apa-apa, yang penting usahakan tidur dulu ya. Ustazah, kalau ketiduran di waktu asar, baiknya sholatnya gimana? Kapanpun terbangun, selagi sebelum maghrib lakukan sholat asarnya ya. Oke, Ustazah, kalau masih pelek boleh sholat nggak? Oh, pelek pula. Flek ya. Suatu ketika para sahabat daripada Aisyah meletakkan flek haidnya di dalam kapas dan datang ke rumah Aisyah. Ya Aisyah, hakada. Bagaimana dengan ini? Aku sudah selesai haid tapi masih ada pelek racing. Enggak ya, tapi masih ada flek. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Jangan sholat sampai cairan flek itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Jangan sholat dulu ya, jangan buru-buru ya. Ustazah, hari Senin niat puasa sunnah Senin dan Kamis. Dan Selasa niat puasa Daud. Jangan. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan bentar tentang puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa. Ini yang nanya semoga jelas ya. Semoga masih ada orangnya di sini ya. Misalnya nih ya.
Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tetaplah pada mode sehari puasa, sehari tidak. Karena kalau udah tiap hari selama 3 hari, udah nggak tabiat puasa Daud lagi namanya. Makanya itu sebab aku bilang yang udah puasa Daud, fokus aja ke puasa Daudnya. Jangan lagi puasa Senin Kamis, tidak perlu lagi puasa Yaumul Bid. Karena begini guys, contoh. Misalnya teman-teman Rabu puasa Daud, Kamis, Senin, dan Kamis. Jumat puasa Daud. Jadinya 3 hari berturut-turut guys. Ya itu bukan puasa Daud namanya. Jadi Rabu puasa Daud, Kamis tidak puasa, Jumat puasa Daud. Jadi nanti kalau teman-teman ikutan juga puasa Senin Kamis, jadwal puasa Daudnya jadi babak belur, berantakan. Puasa Daud itu udah oke lah itu ya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariat umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku ya. Jadi nggak bisa dia gitu loh. Jadi dia nggak sehari puasa sehari nggak nanti. Clear? Aman? Mantap. Ya udah mantap itu puasa Daud. Besar itu pahalanya ya. Aman ya. Ustazah ia istiqomah dengan mengerjakan 40 hari berturut-turut. Kalau perempuan terpotong haid gimana? Tetap ada space waktu di waktu itu. Contoh. Misalnya teman-teman pengen istiqomah sholat tahajud. Maka bangunnya jam 4:30. Jam 4 lah pengen sholat tahajud terus tahajud jud. Tahu-tahu haid maka tetap bangun untuk latihan istiqomah aja. Entah sekedar ngulang hafalan, entah sekedar sholawat tetap dilakukan. Oke. Ustazah, saya suka banget dengan ngobrol. Oh iya siap ya. Semoga Allah mudahkan ya. Senang ngobrol dengan Ustazah. Masya Allah ya. Ustazah, sholat witir setelah Isya. Lalu malamnya tahajud. Gimana? Capcus. Oke mantap. Gak apa-apa. Habis Isya, ba'diyah Isya dulu lah. Ya kan? Habis Isya, ba'diyah Isya dulu, lalu sholat witir, tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Ya, siap Mbak Soleha. Ya, oke. Ustazah, apalagi? Kalau puasa berturut-turut selama 3 minggu puasa apa? Nggak boleh, kalau nggak ada niatnya nggak boleh ya. Puasa sepanjang hari, jangan ya. Ustazah, kalau pindah rumah bingung bulan apa yang bagus, besok bagus. Tidak ada jadwal pindah rumah yang bagus. Nggak ada Mbak, ya nggak ada ya. Pindahlah besok ya, aman aja ya. Ustazah, sholat witir minimal berapa? 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh. Oke. Ustazah, sholat duha lanjut sholat hajat boleh nggak? Boleh dong ya. Habis sholat duha, sholat hajat ya. Nggak ada masalah ya. Puasa berturut-turut kalau puasa qadha bisa. Tapi nggak lah sampai 3 minggu sih ya. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Ustazah, apakah kalau sudah melakukan puasa Daud harus terus nggak boleh berhenti? Boleh berhenti. Yang penting jangan diniatkan berhenti. Puasa Daud itu kan puasa sepanjang tahun. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau kita lapar pengen batal boleh. Kalau suaminya butuh boleh dibatalkan. Ya kan enggak wajib. Dia sunnah saja. Ya cuma tidak boleh diniatkan berhenti. Aku pengen puasa Daud, seminggu aja. Nah, enggak bisa. Aku pengen puasa Daud, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu pengen nongkrong enggak puasa. Enggak bisa. Jangan diniatkan dari awal. Tapi kalau di tengah jalan pengen dibatalkan boleh. Oke. Ustazah, ada apa? Panggil-panggil ya. Oke, tolong jelaskan mengenai Islam Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada manfaat buat amal kita ya. Terlalu tinggi nanti pengajiannya ya. Masuk ruang kelas kuliah kita. Oke, Ustazah. Ustazah, bolehkah sholat syuruk dikerjakan di rumah? Sholat syuruk dikerjakan di rumah kalau mau dapat pahala haji umroh di masjid lah walaupun sekali seminggu. Karena dalilnya adalah siapa yang sholat subuh di masjid lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Ya kan, nah ini kelas ekonomi.
Gak aku yang bilang ya, ulang. Siapa yang sholat subuh di masjid gitu ya, bahas Syiah ambiar bingung semuanya ya. Siapa yang sholat subuh di masjid, lalu kemudian siap Mbak Tia, lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Iktikaf itu ngapain gitu ya? Nah, selain itikaf itu ngapain? Ya kita berzikir, bersolawat, ya kemudian sekedar baca Quran sampai datang waktu syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, 1 kali haji, 1 kali umroh. Nah, kemudian pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Lakukanlah di masjid atau di musola. Alhamdulillah saya dapat izin dari suami saya mendengarkan ustazah. Kalau dengerin yang lain gak boleh. Masya Allah ya. Semoga bermanfaat ya Mbak. Oke. Ustazah tolong please aku udah cari Al-Quran tapi gak temu. Boleh DM aja Mbak Sriningsi ya. Ustazah, kalau ekonomi jurusan surga, amin ya. Ustazah, gimana sholat witir 1 rakaat? Boleh witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat karena Allah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Meminum obat penunda haid saat umroh nggak apa-apa. Ulama sudah sepakat dibolehkan saat umroh dan haji. Oke, Ustazah, secara ikhlaskan harta gono gini gimana? Mengingat dahulu orangnya berjuang keras untuk mendapatkannya. Ikhlaskan saja. Orang yang pada akhirnya berantuk-rantuk dengan gono gini gak bakal berkah. Ikhlaskan saja, insya Allah di usia tua kita lebih banyak yang ikhlas, lebih senang hidupnya. Apakah benar laki-laki kencing jongkok? Benar, kalau berdiri makruh ya. Ustazah, iya kalau haid sebulan 2 kali, 10 hari berturut-turut, haid berikutnya 10 hari gimana? Nah 10 hari yang kedua, 5 harinya itu istihadah ya Mbak. Aman ya? Oke, siap ya. Ustazah, waktu syuruk tepatnya jam berapa? 1 jam lah, 1,5 jam dari azan subuh. Coba teman-teman bantu aku untuk lihat jadwal syuruk di masing-masing wilayah. Karena jadwal syuruk itu berbeda ya di setiap wilayah ya. Oke. Ustazah, bagaimana jika ketinggalan 3 waktu sholat saat perjalanan jauh? Izin Mbak, kalau Mbak ketinggalan dalam perjalanan jauh, izin minta maaf, harus sholat di perjalanan Mbak. Walaupun Mbak sholatnya di mobil, walaupun Mbak sholatnya di kereta, walaupun Mbak sholatnya di angkot, di depan hotel, di depan ruko, wajib sholat. Harusnya tidak ketinggalan sholatnya. Lain kali gak ada air ya tayamum ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Basuh. Jadi kan gini nih tayamum ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil debu, tempelkan, basuh mukanya. Ambil lagi, ini tangan kanan, ya ini tangan kiri. Tangan kanan dulu terus sampai ke siku. Langsung sampai ke jempol, lalu kemudian terus sampai ke jempol. Udah, tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum gak pakai kumur-kumur. Sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman. Nah, betul sekali. Sholat aja lah, di mana arah mobil situ arah kiblat, ya kan? Nah, ya nggak masalah ya. Ustazah, oke. Kalau sujud mata merem nggak masalah ya. Kalau sekedar sujud merem nggak apa-apa. Tapi sholat jangan merem ya guys. Sholat jangan merem ya guys. Merem dan mengkem dalam sholat itu makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke. Ustazah, Ustazah, kalau witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Ustazah, puasa Asyura kapan? Asyura itu nanti tanggal 6 Juli. 10 Muharram itu 6 Juli. Kemudian Tasu'a itu 5 Juli. Nanti kita puasa 2 hari ya. Tasu'a dan Asyura ya. Nanti aku mulai besok akan buat video-video tentang Asyura ya. Teman-teman boleh pantau aja ya.
Ustazah, iya oke, aman ya guys. Sholat kafarot nggak ada mbak, yang ada puasa kafarot ya. Ustazah, tayamum usapnya 1 kali saja. Tayamum usapnya 1 kali saja, ndak usah 3 kali. Berjerawat pula nanti kawan. Ustazah, iya oke. Kalau sebentar. Kalau puasa Kalau puasa Daud digabung dengan puasa Kodo. Abu Zakaria menyatakan boleh menggabungkan 2 niat dalam 1 amal, tetapi Imam Asy-Syarqawi mengatakan tidak afdol. Jadi saran aku 1 niat 1 amal aja ya. 1 niat 1 amal aja ya. Oke, gitu ya. Oke. Bolehkah sujud terakhir berdoa lama? Lalu setelah tahiyat lanjut sujud syukur. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya, kita boleh setiap mau habis sholat itu doa kita mustajab di sujud terakhir. Jadi di sujud terakhir Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. 3 kali sebelum at-tahiyatul lamakan sujudnya ya. Lamakan sujudnya gitu ya. Misalnya doanya nih pengen anak soleh. Rabbi habli minas salihin gitu. Misalnya nih pengen selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ya. Atau misalnya apalah kayak gitulah. Atau doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja. Hafal doa-doa pendek ya teman-teman untuk melakukan yang namanya sujud terakhir. Nah nanti sujud syukurnya setelah salam guys, ya kan? Nah setelah salam, assalamualaikum baru sujud syukur ya. Aku jelaskan sujud syukur ya. Sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah nikmat ya. Misalnya nih kita naik jabatan, sujud langsung guys, sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu aja. Nah, atau kalau teman-teman mau, kita sujud syukurlah setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu kan. Lalu kemudian kita sujud subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dan seterusnya. Oke, 2 pagi 2 malam ya Mbak Coblot ya. Ustazah berarti saya harus maksudnya gimana? Ustazah, kalau sahur cuman segelas air putih boleh? Kata Rasulullah, sahurlah kalian walaupun cuman segelas air putih. Ustazah, suami tidak mau digugat cerai karena sengaja tidak mau kasih nafkah dan marah bilang talak 3. Kalau talak 3 ya udah berarti udah jatuh talak ya Mbak. Ustazah, kalau berzikir mengkem boleh, zikir boleh asal jangan ketiduran. Tayamum basuh ke muka debunya nempel ke muka apa tidak? Ya nempel tipis-tipis lah ya. Ustazah arisan riba enggak? Tergantung. Arisan riba tuh yang kayak gini guys. Siapa yang telat bayar denda? Nah itu adalah riba. Atau siapa yang mau dipotong banyak dia yang dapat duluan. Nah itu riba. Oke. Tapi kalau arisan kayak kita ini ndak riba ya. Ustazah, Asyura itu puasa Asyura cuma tanggal 10 Muharram Mbak orang ya. Ustazah, jika sah kalau sahur cuman minum aja sah nggak? Sah ya. Ustazah, tanggal 5 Juni nggak puasa nggak apa-apa, nanti puasanya langsung Asyura aja tanggal 6 Juli. Kalau zikir ketiduran nggak apa-apa dong ya. Lebih baik ketiduran karena zikir dibanding ketiduran karena nonton film. Nggak apa-apa, iya kan? Ustazah, oke, mengingatkan orang yang berhutang wajib. Nggak boleh diem. Misalnya aku dipinjam orang duitnya 1 juta. Aku wajib mengingatkan sampai 3 kali. Kenapa aku wajib mengingatkan? Bukan sekedar karena aku butuh duitnya. Tetapi karena aku ingin mengeluarkan orang itu dari dosa. Aku harus ingatkan dia biar dia bayar. Karena kalau dia nggak bayar dia berdosa. Mengingatkan orang kalau orang berhutang. Bukan karena teman-teman pengen duitnya aja. Tapi itu udah kewajiban supaya orang itu tidak berdosa. Ya.
Ustazah, iya. Kalau warna keruh apa masih haid? Masih. Sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Berdoa merem boleh nggak? Boleh. Merem boleh. Boleh ndak masalah ya. Ustazah, oke. Oke. Apakah dalam Islam ada larangan memotong kuku di malam hari? Larangannya tidak tegas ya, tidak ada. Ustazah, masa tahajud. Tahajud itu dari habis Isya sampai azan subuh. Yang penting belum azan subuh masih bisa tahajud. Misalnya teman-teman melakukan sholat azan subuh misalnya 4.30, baru bangun jam 4:10 lalu teman-teman tahajud masih bisa. Kalau nagih hutang suka marah gimana Zah? Oh dia marah, ambil kepalanya jemur ya, blender. Enggak, canda ya guys. Kalau kita nagih hutang dia marah, udah hadapin aja. Kalau nggak sanggup nagih setelahnya ada dua pilihan kita. Yang pertama kita ikhlaskan, yang kedua tidak diikhlaskan. Nanti di akhirat dia akan mengganti pakai amalnya dia. Atau blender dia, jadikan shaker. Canda ya guys, blender pula. Ustazah, apa kalau keputihan bening apakah sah sholatnya? Oke, keputihan itu adalah cuma sementara. Dia tergantung hormon, stres dan seterusnya, gitu ya. Maka orang-orang yang keputihan, itu sangat dianjurkan untuk cebok sebelum wudhu. Cebok aja udah gampang ya. Ustazah, oke. Kalau sudah komat, kalau sudah komat masih bisa qobliyah subuh nggak? Boleh dong. Yang namanya qobliyah masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya guys. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Misalnya nih azan zuhur jam 12:10. Teman-teman sholat zuhurnya jam 1. Masih boleh qobliyah. Lalu sholat zuhur. Lalu ba'diyah. Cepcus. Iya ya. Ustazah minum dulu dong takut kering tenggorokannya. Iya nih habis jemuran nih aku ya. Kering tenggorokannya. Nggak. Canda saja. Suaraku memang kayak gini guys. Ya dari lahir tuh suaraku udah kayak gini. Kayak gitu ya. Oke. Ustazah puasa Asyura hari Jumat kan Zah. Apa boleh berdiri sendiri? Puasa Asyura hari Minggu tanggal 10 Muharram ya. Oke. Ustazah saya baru operasi miom, sudah 14 hari lebih masih keluar. Boleh sholat, nggak ada masalah. Itu istihadah ya. Cuman antara istihadah, antara wudhu dengan sholat, jangan terlalu jauh jaraknya. Habis ngambil wudhu, langsung sholat. Capcus, oke? Ustazah, zakat dibelikan sembako, lalu dikasih ke fakir miskin. Boleh. Ustazah, jelaskan tata cara mandi junub. Oke, ketahuan nih mandi junubnya nih. Selama ini ragu nih. Oke, sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Atau boleh cebok dulu, lalu kemudian teman-teman boleh ngambil wudhu dulu, lalu kemudian pasang niat, sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Lalu kemudian udah mandi seperti biasa. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Kalau ada non muslim mengucapkan salam, cukup bilang waalaikum saja ya. Assalamualaikum, kita bilang waalaikum saja ya. Waalaikum saja ya. Ustazah, oke. Kalau istri usaha mau zakat penghasilan dibagikan harus sama istrinya atau harus nyuruh laki-laki? Boleh langsung bagikan, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau buang angin mau sholat harus istinja enggak. Kalau mau sholat buang angin nggak harus cebok. Kecuali pas buang anginnya keluar cairan baru cebok ya. Ustazah, oke.
Kalau sujud syukur harus dibaca berapa kali? Satu kali cukup, sujud aja. Atau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sujud. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ustazah, oke. Kalau istri meninggal, apa kita sudah tidak ada ikatan apa-apa lagi? Iya dong, itu berarti udah jatuh cerai. Ya, Ustazah, kalau lagi sholat menahan buang angin. Dalam fiqh sunnah Said Sabik makruh. Jadi dibuang aja anginnya, ambil wudhu lagi dan sholat ulang. Ya. Ustazah, kalau mandi junub dari bawah baru atas. Udah dari atas ke bawah. Yang penting cebok ya. Ustazah, ya sholat taubat, tahajud, witir, zikir, dan doanya disatukan waktu witir enggak apa-apa. Kalau teman-teman tim yang suka buang angin gitu kan, bagusnya teman-teman selesaikan dulu semuanya, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan zikir dan doa. Kalau suka buang angin, jangan banyak-banyak buang angin, kasihan anginnya dibuang-buang, mubazir ya. Ustazah, oke, keutamaan sholat pendek saat sholat duha. Sholat duha itu dianjurkan rakaat pertama baca ad-duha. Rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua bacanya ad-duha ya. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Ayat lain aja lah ya kan. Kul enggak apa-apa ya kan. Nah, ya kan. Nah, ini teman-teman sholatnya nih masih pakai kul enggak apa-apa ya. Ustazah dokter enggak, aku lebih tepatnya dokter ya. S1-nya Usuluddin, S2-nya Usuluddin, S3-nya Syariah. Ustazah, oke, berdoa sebelum tidur sambil rebahan boleh? Boleh dong. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Mbak Afidah niatnya mandi wajib aja. Satu niat aja ya. Ustazah, kalau kalau lagi wudhu tiba-tiba buang angin, ulang lagi nggak wudhunya? Ulang dong sambil ngomong sama anginnya, awas langin. Ulang ya teman-teman ya, ulang ya. Mengaji sambil rebahan boleh nggak? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Besok Senin Kamis boleh ya Zah? Boleh dong. Besok tidak jadwal haram puasa guys. Hello. Semua tidak. Kenapa ya? Tadi ada yang DM juga. Ustazah besok boleh puasa nggak? Emang besok jadwal haram puasa? Enggak lah. Jadwal haram puasa itu cuman hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik. Ya, siap Mbak Soleh, hari tasyrik. Kemudian sehari menjelang Ramadan. Kemudian puasa sepanjang tahun. Besok emangnya jadwal haram? Enggak, besok boleh puasa Senin dan Kamis. Mantap ya. Kalau sedang sholat perasaan keluar kencing batal enggak? Kalau perasaan tidak batal. Kalau cuman rasa-rasa tidak batal. Itu cuman was-was dari setan. Sama dengan teman-teman suka merasa-rasa kentut. Kentut enggak sih? Kentut enggak? Kok kayaknya kentut? Kok kayaknya kentut? Nah, makanya suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, asy'urut mata. Saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajidariha. Sampai kau bukanlah kentut namanya. Sampai kau cium baunya atau kau dengar bunyinya. Bukan berarti harus didengar dan dicium. Tapi ini maksudnya adalah bukanlah kentut sampai engkau benar-benar yakin kalau itu kentut. Kalau ini kentut nggak ya? Kentut nggak ya? Ini pipis nggak sih? Pipis batal nggak ya? Batal nggak ya? Itu bukan. Itu cuman was-was. Ustazah, kalau baca Quran latinnya aja jangan. Belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Berdosa kalau nggak bisa baca Quran. Nanti kalau udah bisa baca Quran, maka membacanya hukumnya sunnah. Tidak berdosa kalau nggak dibaca.
Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman melakukan yang namanya yang belum pandai baca Quran, itu wajib belajar sampai bisa. Quran Latin bukan digunakan untuk agar teman-teman itu baca Latinnya, tidak teman-teman ya. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Kayak gitu guys. Ya, nah nanti pelan-pelan bisa ya. Oke. Ustazah, apa kalau tayamum lengan panjang bajunya lintingkan ke atas enggak? Tergantung. Kalau kita sesama perempuan boleh disingsingkan lengan bajunya. Tapi kalau di samping ada laki-laki, ada Pak Supir, ada Pak Sopor, jangan ya, bajunya aja yang ditayamumkan. Oke. Ustazah, waduh, saya kan pernah nipu Zah. Apakah dosa saya dimaafkan? Takut saya Ustazah. Oh, siapa yang Mbak tipu? Palingan nanti malam Mbak dicari sama orangnya. Canda ya Mbak. Jangan khawatir Mbak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu maha pengampun dan Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat. Yang penting orangnya masih hidup enggak? Kalau orangnya masih hidup, Mbak cukup chat dia bilang mohon maaf lahir dan batin ya. Udah, jangan ulang lagi. Insya Allah innallah yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah itu mengampunkan semua dosa. Tapi seandainya orang tuh udah meninggal gitu ya. Seandainya orang tuh udah meninggal, usahakan Mbak beramal buat dia. Entah sedekah atas nama dia ya. Entah Mbak boleh doakan dia ya. Itu bisa. Tapi insya Allah semua dosa Allah maafkan kok Mbak. Nggak ada masalah ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, kalau sholat ke celana dalam ada keputihan dikit sah nggak? Nggak bisa. Ya, pengumuman teman-teman yang keputihan itu jaga stres, kemudian jaga kondisi, karena kalau kita keputihan itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman cukup cebok sebelum ngambil wudhu, jangan dipakai celananya. Nah, jadi maaf yang keputihan itu kayak mana lah ya. Dimaklumi ya guys, kita membahas ini ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau keputihan itu harus cebok sebelum mengambil wudhu. Nanti celana itu nggak bisa dipakai lagi. Nah muncul pertanyaan, terus kalau celana nanti nggak dipakai saat sholat nggak apa-apa Zah? Nggak apa-apa, yang penting taruh celananya di tempat yang tepat ya. Aman ya, oke. Ya ada bapak-bapak, tutup telinga aja lah Pak, kayak mana lagi kan Pak, gitu ya. Insya Allah keputihan bisa diobati. Nanti ada rezeki beli madu akasia. Madu akasia kita itu jangankan keputihan, istihadah aja insya Allah bisa sembuh. Flek